apakah Mbak Tisa ini tidak merasa kehilangan kebebasan dalam menjalani hidup sebagai sebagai orang muda, sebagai pribadi yang merdeka gitu. Ketika kita berada di luar keraton, ya kita hidup sebagai ya biasa mau.
Baik Mbak Tisa, Ya, Romo. saya itu dulu pernah syuting untuk Bedoyo Semang yang tadi diceritakan, dan saya sangat terkesima karena saya tidak pegang kamera ya, jadi saya bisa melihat itu dan menikmati seluruh shoot itu dengan sangat intens dan 4 jam saya kira. Di shoot 4 jam, dan yang saya alami itu saya melihat penari yang ini seperti saya membayangkan nari 4 jam itu kan sudah di luar kepala ya, cara mengingatnya itu pasti sudah tidak mengingat lagi kan, jadi gerakannya itu sudah seperti itu ya apa ya, seperti otomatis, tetapi juga yang saya saksikan waktu itu seperti yang nari ini bukan manusia gitu, jadi kerasukan danyang gitu, kayak danyang tari gitu loh. Apakah kalau nari sampai kerasukan gitu Mbak Tisa? Kalau itu kok jadi serem ya Mo ya? Enggak Mo, tapi ya? Begini, justru ketika menari apalagi tari klasik gitu ya Romo, malah justru kita harus dalam kondisi yang sadar. Sadar ya. Iya, kita tidak boleh apa namanya, dalam keadaan yang tidak terkendali. Kalau ketika tidak sadar itu kan tidak berarti tidak terkendali. Makanya justru dalam belajar tari klasik itu, dalam tari klasik itu memang pengendalian dirinya harus kuat. Jadi tidak trans gitu ya. Malah tidak boleh Mo. Malah nggak boleh. Iya, nanti kalau sampai begitu malah tidak terkontrol gerakannya kan Mo. Iya. Jadi tetap kita apa namanya, tetap harus ngerasake. Karena menari itu juga wirogo, wiroso, dan wiromo. Jadi kita fokus, iya, maksudnya konsentrasi total. Iya, harus dimiliki oleh seorang penari, konsentrasi total. Tetapi kita harus merasakan juga sekelilingnya kan Mo. Karena kan harus ngerasa kayak gending juga. Iya, ngerasa kayak gending. Dan juga apalagi ketika tarian berkelompok Mo. Misalnya serimpi 4 orang, bedoyo 9 orang, itu juga harus ngerasa kayak rasani kancani. Jadi apalagi itu jadi berempat atau bersembilan harus rasanya jadi satu. Harus ngempel kayak rasa. Dan itu kan ketika harus ngerasa kayak itu, otomatis kita harus dalam kesadaran. Nggak mungkin kita dalam kondisi tidak sadar teneh raiso ngerasa. Jadi makanya ada sipatan. Jadi kita harus ketika menari bersama tuh sipatan tuh harus juga melihat posisi, harus sadar dengan ruang. Kita harus sadar dengan ruang, harus sadar bentuk juga, tetapi kita harus berkonsentrasi dengan total. Itu yang saya heran itu, karena itu waktu itu kan 4 jam ya, dan 4 jam itu cara mengingat gerakannya dan sepertinya sudah tidak ingat lagi gitu loh. Jadi semua mengalir dengan iramanya dan dengan pemain yang lain, dan itu memang terasa oleh penonton gitu ya. Nah, mungkin itu karena ini Mo, karena proses berlatih. Iya. Masalah ngempel kayak seperti yang saya matur tadi, ngempel kayak roso itu kan juga nggak bisa kita cuma ketemu sekali 2 kali. Itu terus ngempel rosone kan nggak bisa Mo. Tapi intensitas kita bersama, mencari bersama, intensitas kebersamaan untuk mencari bersama dengan orang yang sama, berlatih dengan sungguh-sungguh. Memang ada prosesnya ketika kita menerima hafalan tarian baru gitu. Pasti pertama kita akan proses menghafal dulu, menghafal gerak, ngeleng-ngeleng ragam geraknya apa saja yang ada, lalu urutannya, dan itu dibimbing oleh guru. Makanya guru itu sebagai wasit ya, membimbing kita untuk membimbing kita untuk belajar step-stepnya. Lalu setelah hafalan itu ibaratnya sudah selesai ya hafalannya gitu. Sekarang guru itu yang memberi isen-isen. Ya, guru itu ngiseni. Salah satunya adalah penari harus tahu ceritanya dari tarian yang dibawakan. Karena ketika tidak tahu cerita dari tarian yang dibawakan, maka otomatis dia tidak bisa merasakan gitu, merasakan ngiseni itu nggak bisa gitu. Seperti wayang wong kan, kalau wayang wong jelas ya Mo, peran-perannya kan setiap orang dengan kostum yang berbeda juga.
Jadi setiap orang punya tanggung jawab untuk sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, tapi yang sulit adalah ketika tari bedoyo, kostumnya sama. Bedoyo Serimpi misalnya, kostumnya sama. Tetapi sebetulnya dalam tarian bedoyo itu perannya cuma masing-masing gitu. Nah, itu yang makanya kita harus tahu ceritanya seperti apa, dan ketika menarikan itu perannya jadi seperti apa. Dan nah, sulitnya tari klasik itu kan tidak boleh vulgar gitu loh, ya, maksudnya betul. Ekspresif, ya. Tidak boleh ekspresif, semua diolah dari dalam, ya. gitu. Semua diolah dari dalam, yang hasil pengolahan dari dalam itulah yang diharapkan muncul ke permukaan, menjadi sebuah ekspresi. Ya. Tetapi bukan diekspresikan dulu, supaya, tapi enggak, itu karena mengolah dari. Nah, makanya proses berlatih itu sangat penting untuk penari, apalagi berlatih bersama. Apalagi untuk Serimpi bedoyo itu, kalau misalnya kerasa sekali misalnya ya 9 orang nih latihan. Misalnya latihan nggak ganep gitu loh, ada yang nggak. Nah, itu kerasa sekali. Ya. Apalagi misalnya itu diganti, walaupun yang mengganti adalah gurunya misalnya, itu tetap rasanya berbeda, dan itu mempengaruhi sekali. Saya kira ini ya, jadi kenapa penari-penari keraton itu lembut-lembut karena itu ya, jadi emosinya itu tertata dengan baik gitu ya, lembut semua gitu. Waduh, tapi bukan lembut ya. Baik, Mbak, konon tarian Jawa itu ada filosofinya. Nah, apa filosofinya tari Jawa? Iya, kebetulan juga kan yang merumuskan falsafah joget Mataram itu juga Suwargi Eyang Suryobronto. Yang dulu memang istilahnya beliau merumuskan bahwa ada falsafat joget Mataram istilahnya, yang terdiri dari sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Dan dimana penari itu diharapkan memiliki 4 karakter falsafat joget Mataram ini. Iya. Sawiji diantaranya, jadi harus nyawiji. Itu konsentrasi total. Konsentrasi yang menyatu nyawiji. Iya, konsentrasi total. Ya, jadi akhirnya seperti bermeditasi ya, kalau makanya kalau orang luar, ketika saya menari di luar gitu, ikut misi budaya itu, orang-orang sana kesannya adalah melihat tarian klasik itu seperti beryoga ya gitu. Benar. Iya, begitu kesan mereka. Mungkin itu adalah salah satu, karena dengan konsentrasi total itu tidak boleh ada ketegangan jiwa. Jadi tetap konsentrasi yang fokus, bukan terus tegang gitu ya. Ya, itu nyawiji. Iya. Lalu ada greget. Greget itu semangat ya. Greget itu semangat, tekad gitu ya. Iya. Tetapi semangat ini harus terkendali. Jadi semangat ini itu kalau orang semangat itu kan biasanya ada gelora ya Romo ya. Ada gelora, gejolak di dalam yang membakar, gitu ya. Yang membakar. Tetapi ini harus dikendalikan. Jadi semangat yang memang terkendali. Jadi emosi yang ada itu harus dikontrol, dikendalikan, sehingga tidak memunculkan hal-hal perilaku atau kalau ditari gerakan-gerakan yang kasar. Gitu. Jadi semangat tetap harus terkendali. Ya. Lalu yang ketiga, sengguh. Iya. Sengguh itu percaya diri, Romo. Sengguh percaya diri. Percaya diri, tetapi yang percaya diri yang memupus arogansi, bukan arogansi,
menekan arogansi dan juga kesombongan. Kesombongan, ya. Iya. Oke. Jadi percaya diri yang melawan kesombongan gitu. Jadi Iya. jadi membawa kepada kerendahan hati justru. Iya. Oke. Percaya diri itu kan bagus, harus ada. Mau harus ada. penari itu harus pede. Kalau nggak pede kan teneh metu wae deg-deg apa nggak bisa kan mau gitu. Percaya diri dan tidak sombong. Tapi harus menekan kesombongan dan juga arogansi. Ya, arogansi. Oke, Gitu. menarik. Lalu ora mingkuh. Orang mingkuh itu artinya Orang mingkuh itu berarti seseorang itu juga tadi kan sudah ada konsentrasi total, lalu ada semangatnya, lalu ada kepercayaan diri, tidak mudah berkecil hati. Oke, ya. Orang mingkuh tidak kecil hati. Tidak mudah berkecil hati karena setiap proses pasti akan menemukan banyak masalah. Banyak masalah, banyak tantangan. Iya, banyak tantangan, banyak masalah dan itu tidak boleh membuat seseorang penari itu berkecil hati. Tetapi justru menjadikan itu semua sebagai proses pembenahan untuk hal yang lebih baik. Gitu. Wah, ini menarik sekali. Jadi nyawiji, jadi apa itu fokus gitu ya. Fokus. Lalu ada semangat yang terkendali, lalu ada kerendahan hati, saya kira, percaya diri tidak sampai pada kesombongan, tetapi juga tidak berkecil hati. Wah, ini filosofi yang kuat sekali. Nah, sebetulnya dengan filosofi Joget Mataram ini sebetulnya sangat cocok juga mau untuk bisa diaplikasikan di segala aspek kehidupan kalau menurut saya. Ketika itu seorang penari bisa sudah bisa mencapai ke taraf itu, maka itu adalah nilai-nilai yang bisa juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apapun bentuk aspek kehidupannya. Dan sangat umum menurut saya, sangat umum dan luas juga mau untuk. Nah, makanya itu defense saya ketika saya dibilang kok ilmumu ra kanggo, tapi ketika belajar menari saya justru berpsikologi dalam tari karena saya belajar banyak hal untuk mengendalikan diri. Ketika belajar tari klasik gaya Yogyakarta, bagaimana mengendalikan diri, bagaimana bersikap, dan itu menurut saya kayak dengan unsur psikologis. Saya kira sekarang saya jadi tahu kenapa Mbak Tisa ini baik hati itu karena dari menari. Waduh. Baik Mbak Tisa, tarian apa yang Mbak Tisa merasa paling bangga gitu, paling membanggakan Mbak Tisa, dan mengapa bangga dengan tarian ini? Sebetulnya semua tarian yang saya pelajari itu membuat saya bangga gitu loh. Karena dengan bisa mempelajari banyak tarian itu saya punya kesempatan untuk memperkaya diri saya, karena setiap tarian itu punya karakteristiknya masing-masing Romo gitu. Jadinya ketika kan pada akhirnya saya tidak tertutup pada hanya belajar tari klasik di Yogyakarta saja. Saya ternyata dari awal itu pun saya punya kesempatan untuk terlibat di tari-tarian juga yang kreasi atau tarian-tarian yang garapan begitu. Dan menurut saya menarik, dan ketika kita bisa belajar banyak karakter jenis tari itu membuat kita kaya juga dan itu buat saya bangga sekali karena banyak pengalaman, banyak nilai yang bisa diambil dari setiap jenis atau karakter tari, apalagi kalau bisa punya kesempatan untuk menarikan tari-tarian pusaka. Nah, itu lebih lagi karena dengan punya kesempatan itu kita tuh jadi punya perasaan bahwa oh ya ampun, leluhur kita tuh begitu luar biasanya ya, menciptakan sebuah tarian saja itu syarat dengan makna, syarat dengan filosofi, dan itu kaya sekali. Maksudnya kadang ketika
saya punya pengalaman ketika saya belajar tari-tarian kuno begitu Romo. Ya. Punya kesempatan itu, unik ya, lucu ya. Apa setiap misalnya Yayasan HB5, saya pernah terlibat serimpi apa yang kemarin itu ada serimpi Yayasan HB5. Itu ceritanya juga unik karena serimpi kondo. Nah, karena kalau kita tahu serimpi itu kan ya fokusnya adalah di tarian gitu. Bercerita di fokusnya di tarian. Tapi dia didominasi dengan kondo. Kondo itu seperti dialog. Ya. Yang menceritakan tentang tariannya itu. Nah, itu kan sesuatu yang unik menurut saya. Iya, unik belajar hal baru. Terus jadi berpikir, wah luar biasa ya nenek moyang kita itu luar biasa sekali. Leluhur kita itu menciptakan karya yang begitu luar biasa, syarat nilai, syarat edukasi juga, dan kadang mau mengagumkan gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang membanggakan. Jadi setiap hal yang dipelajari itu menjadi memperkaya kita, memperkaya pengetahuan juga. Dan tadinya nggak tahu kan, ternyata setiap Sri Sultan atau raja yang membuat sebuah tarian itu punya kekhasannya masing-masing gitu. Ketika menciptakan sebuah tarian, dan itu tuh seperti HB5 itu dikenal dengan inovasi-inovasinya, karena beliau senang dengan wayang kulit. Nah, makanya menggunakan properti yang ada di yang kulit itu divisualkan dalam tarian. Seperti serimpi Renggawati itu kan juga unik, ada properti pot, ada pohon, nah itu Yayasan HB5, dan itu luar biasa ceritanya bermacam-macam juga. Ya, wah ternyata budaya kita itu kaya dan luar biasa. Dan yang paling penting itu leluhur dulu yang menciptakan itu. Wah, eman-eman kalau nggak dilestarikan ya Romo. Baik, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Iya. Apakah ada tarian yang masih jadi impian untuk ditarikan oleh Mbak Tisa ini? Ya. Dan rasanya itu apa? Kepenuhan kalau saya sudah nari ini gitu ya. Nah, sebetulnya impian bagi seorang penari klasik itu ada dua, ya. Maksudnya kalau saya ya, ini versi saya, ya. Putri gitu, penari klasik putri, impiannya tuh dua, bisa menari di Bangsal Kencono dan bisa menarikan Bedoyo Semang. Iya, karena itu bukan kesempatan yang bisa dimiliki oleh semua orang gitu. Itu impian sekali. Dulu saya sangat mengimpikan itu dan tidak pernah terbayang gimana gitu. Dan puji Tuhan Romo, saya sudah bisa memenuhi yang menari, bisa punya kesempatan menari di Bangsal Kencono. Itu dengan yang kemarin itu kedua kalinya. Karena Bangsal Kencono itu kan kalau di keraton adalah bangsal yang tidak sembarangan. Ya, betul. Hanya ngerso dalem yang bisa minggah di sana. Penari itu biasanya menari aja tarian kayak lawung itu di teratak, nggak mungkin di atas. Hanya penari bedoyo yang bisa nari di atas yang sejajar dengan ngerso dalem. Itu wah perasaannya luar biasa sekali. Ya pertama kali dulu wah rasanya didawui gitu. Dapat dawuh tuh rasanya yakin bener kan. Jadi kayak cuman kayak kami tenggengen itu loh, jadi nggak bisa apa-apa, dan cuman rasanya tuh berambangi. Dan ketika itu kesampaian itu luar biasa. Bahkan kemarin ketika itu kali kedua saya pun bisa punya kesempatan yang sama, itu masih terasa berbeda karena tariannya juga berbeda. Karena yang kemarin itu yang ditarikan adalah tarian pusaka. Kalau yang sebelumnya itu
tarian Yasan baru Enggal, walaupun itu Yasan HB10 tapi itu baru diciptakan khusus untuk event untuk Tinggalan Jumenengan Dalem yang sebelumnya. Tapi ini adalah budaya Pusaka, rasanya berbeda. Luar biasa ya. Magisnya dapat ya. Segala halnya, prosesnya apalagi ketika mau menarikan itu tuh dengan laku dulu mau. Laku bersama-sama, teman-teman semua yang terlibat itu laku. Ya. Itu tuh rasanya tetap berbeda dan itu apalagi tarian Pusaka yang kita bisa ngerasain sampai ke hati gitu loh, menarikan itu. Nah, yang itu yang impian dulu jadi impian dan sudah jadi kenyataan rasanya, tapi masih seperti mimpi. Lalu yang kedua itu bisa menarikan Bedoyo Semang. Itu puji Tuhan saya punya kesempatan bisa merasakan gladi, ikut gladi. Ya. Iya, ini sebetulnya udah tahun kedua. Bedoyo Semang itu kan induknya Bedoyo yang saya tadi matur di awal, itu mulai dicoba untuk ditarikan lagi, diajarkan. Dan itu memang ritualnya full memang merasakan gladi saja baru mencicipi, dan itu belum full maksudnya saya belajarnya belum full ya. Baru per part, karena ya itu tadi Romo kan ngendika kemarin tadi bahwa itu durasi yang panjang dan ada bagian per bagiannya. Seperti itu. Nah, itu merasakan berlatih saja itu udah sesuatu, dan ini ritual bahkan penarinya ketika sedang berhalangan itu tidak boleh menari. Tidak boleh menari. Jadi tetap datang dan kita cuma tetap lihat. Itu proses begitu saja tuh rasanya udah luar biasa. Apalagi misalnya punya kesempatan untuk bisa menarikan utuh itu. Ya, dan penarinya itu harus masih gadis. Itu yang untuk tarian yang pusaka itu seperti itu, seperti yang kemarin untuk Tinggalan Jumenengan Dalem itu Bedoyo Semang juga begitu. Menarik sekali ceritanya. Baik Mbak Tisa, terima kasih, waktunya sudah selesai. Dan semoga terus menari, dan ini kita tunggu COVID-19 selesai lalu menari lagi ya. Sudah kangen mau. Guys, kita berterima kasih ada tamu Mbak Tisa saat ini, dan kita belajar banyak dari Mbak Tisa, dari para penari klasik ini. Dalam tarian klasik memang banyak ritual, banyak aturan, banyak liturgi istilah kita, tetapi sebetulnya yang menarik adalah justru pergulatan batin di dalam para penari itu sendiri. Jadi penari sampai menemukan inti dari tarian itu, sampai menemukan nilai dan menemukan nilai-nilai filosofisnya, dan itulah sebetulnya jiwa seorang penari dan penari klasik. Maka sekali lagi terima kasih Mbak Tisa. Sampai-sampai Romo. Guys, kita ketemu lagi di lain kesempatan.